Kalau Islam punya konsep khilafah, orang Kristen juga punya. Namanya kerajaan Allah, ya, mereka baca kerajaan Allah. Allah kerajaan. Yang kedua kerajaan Allah ini kalau kadang disebut juga kerajaan surga. Kalau orang Kristen lebih suka menyebutnya kerajaan Allah. Kalau orang Yahudi lebih suka menyebutnya kerajaan surga. Kadang-kadang juga pakai istilah kerajaan langit, cuma jarang pakai istilah kerajaan langit. Mungkin khawatir rancu sama Sun Gokong dan kawan-kawan itu kan juga ada kerajaan langitnya. Apalagi sekarang sudah orang ngerti ternyata langit itu bukan sesuatu yang bisa diakses. Kamu ke atas kan nggak pernah ketemu langit. Ya, langit itu di mana ya? Kalau Isra Mi'raj langit lapis ketujuh itu kan kamu pening sendiri mikirnya. Oke, kalau kamu bingung jawab yang Isra Mi'raj langit ketujuh itu apa, ya kayak Nabi Isa tadi, kamu percaya apa enggak? Kan itu aja. Dia benar bagi yang percaya, enggak benar bagi yang tidak percaya. Apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu, kerajaan Allah adalah ketika semua hukum Tuhan jalan. Apakah hukum Tuhan yang disebut sunatullah berhubungan dengan mekanisme alam, ataukah hukum Tuhan dalam bentuk moralitas yang harus dijalani manusia, muamalah, ataukah hukum Tuhan dalam bentuk perilaku yang harus dilakukan manusia dengan orientasi vertikal yang namanya ibadah. Ketika perilakumu ibadah dan muamalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan, dan dunia alam semesta ini berjalan sesuai sunnatullahnya, itulah namanya kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi di Alkitab sering disebut Allah yang aktif memerintah di dunia. Jadi yang di sekelilingmu ini semua yang terjadi itu sejalan dengan kehendaknya Allah. Kalau alam semesta kan pasti sejalan. Yang bisa tidak sejalan, yang bisa membantah dan ngeyel, itu satu-satunya manusia. Manusia itu tidak cuma bisa membantah dan ngeyel, bahkan dia bisa ngerusak yang sudah sesuai dengan hukum Allah. Dia rusak sehingga jadi nggak sesuai. Maka yang perlu digarap itu manusianya untuk mewujudkan kerajaan Allah. Jadi Allah yang aktif memerintah di dunia. Dan kalau di Nasrani, kerajaan Allah itu ya bisa di dunia sekarang, bisa besok di akhirat, bisa dalam dirimu sendiri. Kalau di dunia sekarang ya seperti tak jelasin tadi. Kalau di surga itu otomatis semua pasti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dalam dirimu sendiri, itu dirimu kan jagat kecil. Diri kita ini kan kayak alam semesta dalam bentuk kecil. Ada fisiknya, ada mekanisme rohaninya, ada mentalnya, ada. Yang dunia fisik ya jalankan sesuai sunatullah. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau pingin kawin, ya kawin lah. Kalau punya uang, kalau punya pacar. Loh ya kan? Kalau merasa kesepian, carilah teman. Itu kan dimensi-dimensi sunatullah fisik. Mungkin ada dimensi mental, ada dimensi rohani. Kelola itu sesuai kehendaknya Allah. Maka kamu sedang mendirikan kerajaan Tuhan dalam dirimu.